Teman-teman yang belum on cam sudah on cam ya. Jangan lupa backgroundnya diganti. Oh, sambal sih mungkin kocok. Terima kasih Ini, teman-teman. ini bukan, bukan, bukan. Nah, beda. Oke, Gua ini yang paling atas ya. oke. Lagi 30 mana? Ya, sini ada virusnya. Iya. Gak jelas. Belum. Oh, subus. Saya asing lah. Iya. Ada kalau ada yang dimakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 5 akan mempresentasikan sebuah eh, membangun karakter lewat 7 kebiasaan positif. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang menyertakan kita di hari ini yang baik. Ya baik, selamat pagi kepada Bu Diana Mustika Sari. Eh, dan yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan yang sudah mau mengikuti atau bergabung ke webinar dari kelompok 5. Hari ini saya akan memaparkan tentang membangun karakter lewat 7 kebiasaan positif. Eh, Pertama-tama izinkan saya untuk memamerkan diri. Saya sendiri, saya Kenan Rizky Khalifi sebagai host di kelompok 5 ini. Eh, dan ada partner saya yaitu Cinta Novisia sebagai eh, moderator atau sebagai presenter. Dan di sini juga ada Syalindra Adrian yang sebagai moderator juga. Ada Flores Evani sebagai flyer designer dan Rania Fainia sebagai flyer design. Oke, saya akan membacakan aturan webinar sebagai berikut. Satu, hadirin diharapkan untuk membuka kamera. Dua, para hadirin diharapkan untuk tidak memainkan mikrofon, mute, mute, ataupun mute saat berjalan webinar. Tiga, hadirin diharapkan menjaga sopan santun. Empat, hadirin yang ingin bertanya di sesi tanya jawab diharapkan untuk raise hand atau eh, ya. Lima, hadirin dilarang untuk keluar dari Zoom meeting tanpa alasan yang jelas. Oke, cukup itu saja dari saya. Sisanya saya serahkan kepada Indra selaku moderator saya. Indra, Ya, saya di sini. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Shalindra Andrian Putra sebagai moderator dalam acara VCT hari ini. Dan ya untuk VCT hari ini kita ingin menjelaskan eh, tentang anak hebat, bangsa kuat, membangun karakter lewat 7 kebiasaan positif. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Cinta Novisia Melia sebagai presenter. Yang kedua ada Kinan Desial Khalifi sebagai host. Yang ketiga ada saya sendiri, Syahlindra Drian Putra sebagai moderator. Yang keempat ada Florence Evani sebagai presensi digital. Dan yang kelima ada Raina Fania Alfaiza sebagai flyer designer. Yang akan menjelaskan tentang VCT hari ini adalah
presenter kita yaitu Cinta Nafisa Meilia. Kepada waktu dan tempat kita persilahkan kepada presenter kita Cinta Meisha Nafisa Meilia. Baik, terima kasih Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Cinta Nafisa Melia. Saya di sini sebagai presenter. Saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawa, yaitu Anak Hebat, Bangsa Kuat, Membangun Karakter lewat 7 Kebiasaan Positif. Ngomong-ngomong tentang anak hebat, menurut kalian, apa sih arti anak hebat? Anak hebat bukan berarti anak yang selalu juara kelas atau paling pintar matematika. Anak hebat adalah anak yang punya karakter kuat dan sikap positif yang membuat dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Menurut Cinta sendiri, anak hebat itu bukan yang paling pintar, paling banyak prestasi, atau bahkan yang paling populer. Anak hebat adalah anak yang mau berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, dengan cara yang jujur, berani, dan tulus. Mengapa anak hebat itu penting? Karena anak hebat adalah pondasi masa depan bangsa. Berikut alasannya secara singkat. Pemimpin masa depan Pemimpin masa depan dimulai dari anak hari ini. Anak-anak hari ini anak-anak hari ini suatu hari akan menjadi pemimpin, guru, dokter, petani, ilmuwan, atau bahkan presiden suatu hari nanti. Kalau karakternya kuat sejak kecil, mereka bisa membawa perubahan besar yang positif. Tidak hanya pintar di kelas, tapi juga peduli, jujur, tangguh, dan bertanggung jawab. Inilah yang membuatnya bisa bertahan dan sukses di dunia nyata. Yang ketiga, mereka pendorong perubahan sosial. Anak hebat tumbuh menjadi orang yang peduli lingkungan, toleran, dan cinta damai. Mereka akan membuat dunia lebih baik mulai dari hal kecil di sekitarnya. Yang terakhir, bangsa kuat dimulai dari anak yang berkualitas. Kalau semua anak Indonesia tumbuh dengan karakter kuat, maka Indonesia akan dipenuhi orang-orang tangguh, jujur, dan bijak. Itu adalah rahasia bangsa maju. Next. Apa sih 7 kebiasaan positif itu? 7 kebiasaan positif adalah serangkaian sikap dan tindakan sehari-hari yang membentuk karakter baik, tangguh, dan bertanggung jawab pada anak-anak Indonesia. Kebiasaan ini ditanamkan sejak dini agar anak tumbuh menjadi pribadi yang unggul, mandiri, dan peduli terhadap sesama dan lingkungannya. 7 kebiasaan positif bukan hanya tips sukses, tapi panduan membangun karakter yang membuat seseorang berhasil dengan cara yang benar dan berkelanjutan. Nah, ini dia 7 kebiasaan positif itu. Yang pertama, bangun pagi dan bersyukur. Melatih disiplin waktu dan menjalani hari
Anak hebat bangun pagi, berdoa dan tidak malas. Yang kedua, beribadah dan berdoa dengan tertib. Membiasakan kedekatan kepada Tuhan agar tumbuh rasa syukur, sabar, dan ikhlas. Yang ketiga, berolahraga. Anak yang terbiasa olahraga sejak dini cenderung tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat dan bugar. Yang keempat, makan sehat. Mengonsumsi makanan bergizi dan rajin menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Yang kelima, rajin belajar dan membaca. Semangat mencari ilmu, tidak malu bertanya, dan terus berkembang menjadi anak yang cerdas. Yang keenam, bermasyarakat. Anak yang ramah, sopan, dan aktif di lingkungan akan disenangi banyak orang, bahkan menjadi panutan. Tubuh mengeluarkan hormon pertumbuhan. Anak yang tidur cukup cenderung tumbuh menjadi lebih tinggi dan sehat. Nah, ini dia aksi nyata dan cara membangun 7 karakter melalui hal kecil. Yang pertama, cara bangun pagi. Cara bangun pagi adalah tidur lebih awal di malam hari. Anak hebat tidur paling lambat jam 9 malam. Tidur cukup membuat tubuh siap bangun pagi tanpa lelah. Yang kedua, beribadah. Anak hebat melakukannya karena ingin dekat dengan Tuhan, bukan karena takut atau disuruh terus-menerus. Yang ketiga, berolahraga. Anak hebat bisa bersepeda, berenang, bermain bola, senam, atau menari. Kalau anak suka, pasti lebih semangat. Yang keempat, makan sehat. Cara makan sehat adalah memperbanyak sayur dan buah dan makan secara teratur. Yang kelima, cara gemar belajar. Belajar sedikit demi sedikit tapi konsisten. Tidak perlu langsung lama. Lebih baik sebentar tapi rutin agar otak tidak cepat lelah. Yang keenam, bermasyarakat. Suka menolong tanpa diminta dan membantu tetangga yang kesusahan. Atau kita bisa menolong teman saat teman terjatuh. Yang ketujuh, cara tidur lebih awal, yakni mengurangi main HP dan nonton sebelum tidur. Next. Baik, terima kasih pada presenter kita Cinta Novisha Melia. Nah, untuk sampai sini nih, ada yang mau bertanya nggak? Oh ya, sebelum bertanya jangan lupa buat resign terlebih dahulu. Oh ya, baik, Bapak Muhammad Ardi Budiawan, silahkan bertanya. Yang terhormat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Budiawan. Nah, izin bertanya, kan kita Ya. sudah tahu ya 7 kebiasaan Indonesia yang hebat itu gimana sih cara kita konsisten dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kayak gitu, menurut moderator atau menurut presenter? Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ardi Budiawan. Untuk presenter cinta, mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Ditampung dulu aja. Ditampung dulu aja. Baik, kita tampung dulu pertanyaannya ya, Pak. Yang kedua ada, oh ya dia nih, silahkan. Eh, Bagaimana sih 7 kebiasaan positif dapat membantu membentuk karakter anak yang kuat dan tangguh? Maaf, bisa diulang? Bagaimana sih 7 kebiasaan positif dapat membantu membentuk karakter anak yang kuat dan tangguh? Oke, siap. Cinta, ditampung dulu. Ya. Ya, ditampung dulu. Siap. Yang ketiga, Latifah, silahkan. Apa hubungan antara kebiasaan baik dan pembentukan karakter? Apa tadi? Maaf. Apa hubungan antara kebiasaan baik dan pembentukan karakter? Oke, siap. Kita 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Maaf buat yang itu soalnya. Bisa deh, bisa. Ya, serius kalau misalnya mau nanya nggak apa-apa. Ya, eh, pertanyaannya bagaimana cara konsisten dalam membangun karakter lewat 7 kebiasaan positif? Oh, sama kayak tadi Bapak Ardi ya? Oh iya, Oh, iya. maaf ya. Iya, nggak apa-apa.
Baik, pertanyaan ini bakal ditanya sama presenter kita, Cinta Novisa Milia. Pada Cinta Novisa Milia dipersilahkan. Terima kasih. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ardi. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah bertanya. Jadi, gimana sih cara kita konsisten ngelakuin 7 kebiasaan ini? Mungkin kita bisa bikin jadwal atau rutinitas. Kita bikin target, karena eh, itu dari kesadaran diri kita sendiri. Kalau misalnya kita emang ingin berubah lewat 7 kebiasaan kecil itu, mungkin kita bisa bikin jadwal dan melakukannya secara rutin, dan kita harus meyakini manfaatnya. Bagaimana Pak? Bapak sudah terjawab? Lepas? Oke, sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Terima kasih, Bapak. Baik, kita lanjutkan buat pertanyaan yang kedua. Dari dia nih, bagaimana 7 kebiasaan positif dapat membantu perkembangan anak hebat bangsa kuat? Mungkin dari kebiasaan kecil ini berpengaruh kepada kehidupan kita selanjutnya di masa depan. Karena lewat kebiasaan kecil ini, kita bisa menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang proaktif, dan memulai dengan tujuan akhir. Mungkin jika kita melakukannya secara terus-menerus, itu melatih sikap bertanggung jawab kita, atau jika kita melakukannya secara rajin, secara rutin setiap hari, mungkin itu akan membentuk karakter yang kuat di dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Ya, bagi dia nih, apa sudah terjawab dengan pas? Sudah, makasih. Oh iya, siap. Sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, yaitu apa hubungan ya? Atau apa perbedaan? Apa perbedaan ke, dari kebiasaan baik dan enggak, maaf, saya ulangi. Apa hubungan dari kebiasaan baik dan pembentukan karakter? Ya, Kalau kebiasaan untuk itu sesuatu yang kita lakukan secara berulang kali. Jika kebiasaan kita baik, eh, pasti karakter kita akan mempengaruhi kebiasaan itu. Tuh. hmm, baik, tadi yang nanya Latifah ya? Iya, sudah cukup. Ya, Terima kasih. sudah cukup. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Cinta Nafisa Melia. Oh ya, sebelum itu eh, kami pengen menyampaikan sesuatu juga, menyampaikan kesimpulan dari tema hari ini, yang dimana kesimpulan ini juga akan disampaikan oleh presenter kita. Baik, Cinta, silahkan disampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari sini adalah anak hebat bukan karena lahir sempurna, tapi karena tumbuh dengan karakter yang kuat dan kebiasaan positif. Karakter adalah siapa kamu sebenarnya, kamu yang jujur, tangguh, peduli, dan tanggung jawab. Kebiasaan positif adalah apa yang kamu lakukan setiap hari. Disiplin, mau belajar, sabar, dan saling menghargai. Gabungan keduanya membentuk pribadi yang luar biasa. Hebat dalam berpikir, hebat dalam bersikap, dan hebat dalam bertindak. Anak hebat dengan karakter baik dan kebiasaan baik adalah masa depan yang hebat, karena bangsa yang kuat dibangun oleh anak-anak yang hebat. Next. Kesimpulan aksi nyata. Dengan membiasakan 7 kebiasaan positif, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan siap membawa perubahan baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Anak hebat tidak hanya tahu apa yang baik, tapi juga mau melakukannya setiap hari. Jadilah anak hebat bukan hanya karena kamu pintar, tapi karena kamu punya kebiasaan baik. Menjadi anak hebat bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mau belajar, tumbuh, dan berbuat baik setiap hari. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Sekian saja dari presentasi kali ini. Oh ya, untuk kesimpulannya berarti ini ya,
melakukan ketujuh apa maksudnya tujuh kegiatan kebiasaan yang tadi itu ternyata membantu banget ya buat membangun anak bangsa yang hebat ya ternyata ya. Baik, untuk seterusnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada host yaitu Kinan Al-Khalifi. Pada Kinan, saya persilahkan. Ya, oke, makasih Indra Selindra. Oke, di sini kita penutupan dulu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Diana Mustikasari dan Bapak Muhammad Ardi Budiawan yang sudah mau untuk meluangkan waktunya, dan terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah mau bertanya di acara webinar kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok 5 dalam acara webinar ini. Kali ini terima kasih sudah mau untuk bergabung untuk mengikuti acara webinar ini. Dari kelompok 5, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Ardi Budiawan, SPD. Boleh dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk kesan dan pesan anak-anak dari gugus 10 kelompok 5 ini, Bapak. Oke, Miss Diana Mustikasari yang sangat baik ini ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatannya. Saya sekali lagi sangat bangga gitu pada gugus 10 nih, kelompok 5 sudah tampil dengan baik. Tapi mungkin ada salah satu nih yang kurang percaya diri, yaitu hostnya mungkin ya. Hostnya pertama-tama lebih tingkatkan lagi percaya dirinya, ngomongnya diperjelas lagi, intonasinya. Ya, terus kalau ada salah itu bukan, ayo kita ulangin lagi, tapi kamu harus improve gitu. Jangan peserta itu melihat kesalahan kamu seperti itu. Untuk moderatornya sudah bagus, untuk presenternya sudah bagus, mungkin lebih dimatangkan lagi mungkin kalau nanti ada VCT-nya. Oke, mungkin itu aja mesti. Oh ya, satu tambahan lagi untuk kelompok kedepannya mungkin ya. Kalau bisa ditambahkan operator untuk spotlight spotlight yang ngomong kayak gitu, spotlight. Mesti seperti itu saja, Mesti. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Ardi ya atas kesan dan pesannya, itu masukan yang bagus ya buat gugus 10 kelompok 5, dan nanti penampilan selanjutnya bisa lebih bagus lagi. Dari Bu Diana cukup. Nanti kita ketemu lagi di kelompok 6 ya, teman-teman ya. Jangan lupa hadir. Terus jangan lupa nanti recordingnya ya disimpan dan diupload ke YouTube gitu. Terima kasih Pak Ardi, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Kang Teteh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, makasih ya Bu. Pak. Terima kasih, Ibu. Pak Irus.